Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pemeriksaan dan penyetelan jarak renggang klep. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami mekanisme pergerakan klep. 2. Mengetahui ukuran jarak renggang klep. 3. Memeriksa dan menyetel jarak renggang klep. Fungsi klep pada sepeda motor 4 tak adalah 1. Memasukkan material pembakaran campuran udara plus bahan bakar yang sudah tersedia di intake manifold ke ruang bakar. 2. Mengeluarkan gas sisa pembakaran dari ruang bakar menuju exhaust manifold. Mekanisme pergerakan klep seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini, yaitu dimulai dari crankshaft atau poros engkol, dilanjutkan ke timing sprocket atau gear yang kecil, dilanjutkan ke cam chain atau rantai peteng, dilanjutkan ke cam sprocket atau gear yang besar, dilanjutkan ke camshaft atau noken as, dilanjutkan ke rocker arm atau pelatuk, dan seterusnya diteruskan ke valve atau klep. Mekanisme pergerakan klep diperlihatkan pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu valve X masih tertutup, noken as belum bergerak. Selanjutnya, noken as mulai bergerak. Yang ketiga, noken as sudah bergerak penuh sehingga klep terbuka penuh. Yang keempat, klep kembali ke semula. Kenapa perlu jarak renggang klep? Jarak renggang klep itu diperlukan untuk memberikan jarak toleransi bagi ekspansi termal atau pemuaian komponen-komponen mesin. Karena di dalam mesin terjadi pembakaran yang sangat panas sekali, sehingga material-material yang ada di dalamnya itu terjadi pemuaian. Sehingga lama-kelamaan mesin itu akan memuai, sehingga perlu sekali untuk menyetel klep. Grafik perbandingan jarak renggang klep terhadap waktu pengoperasian mesin. Zona klep berisik artinya klep terlalu longgar. Yang warna hijau artinya nilai yang ditentukan atau sesuai BPR. Yang merah itu klep terlalu rapat, sehingga mesin akan sulit dihidupkan atau performa mesin akan kurang maksimal. Melakukan setting top kompresi atau mencari top kompresi, yaitu pertama-tama kita posisikan motor pada standar tengah, lepaskan cover body yang menghalangi proses pengerjaan. Catatan, susun rapih cover body yang telah dilepaskan. Letakkan cover dengan permukaan cat menghadap ke atas. Periksa dan setel jarak renggang klep dengan mesin dalam keadaan dingin atau kira-kira sekitar 20 derajat. Lepaskan busi untuk mempermudah setting top kompresi. Cara setting kompresi atau mencari top kompresi yaitu gunakan kunci T yang sesuai untuk memutar poros engkol dan putar berlawanan arah jarum jam. Perhatikan pergerakan klep in. Putar crankshaft sampai klep in terdorong oleh rocker arm ke bawah. Kemudian perhatikan time hole cap atau lubang intip. Tepatkan tanda T pada flywheel atau poros engkol dengan tanda pada crankcase. Pastikan klep berada pada posisi bebas. Artinya klep in dan klep X kalau kita pegang ada celah atau ada toleransinya. Melakukan pemeriksaan jarak renggang klep dengan menggunakan feeler gauge. Nah, misalkan klep standarnya itu 0,10 plus min 0,02. Artinya klep itu sesuai BPR, batas bawahnya itu 0,08 dan batas tertingginya yaitu 0,12 yang diperbolehkan.
Catatan langkah pemeriksaan kita setel klep. Pertama, periksa dengan ukuran standarnya yaitu 0,10. Selanjutnya kita setel dengan posisi yang teratas 0,12 dan selanjutnya kita setel dengan 0,08 mm yang diperbolehkan. Nah, itu tergantung keadaan unit motornya. Melakukan penyetelan jarak renggang klep yaitu menggunakan kunci kombinasi 8 dan 9 mm atau kunci ring yang sama atau yang sesuai. Dilanjutkan dengan longgarkan skrup penyetel dan masukkan filler gauknya. Melakukan penyetelan jarak renggang klep. Selanjutnya, setel skrup penyetel dengan valve adjusting ring atau kunci L-klep sampai terasa ada tekanan sedikit sewaktu filler gauk ditarik lurus keluar. Tahan skrup penyetel, kemudian kencangkan mur pengunci dengan nilai torsi yang ditentukan. Torsi yaitu 9 Nm. Itu menggunakan kunci momen atau kunci torsi yang sesuai dengan BPR. Selanjutnya, periksa sekali lagi jarak renggang klep takut ada perubahan. Yang keenam, pasang kembali komponen yang telah dilepaskan. Setelah beres melakukan setel klep, hidupkan mesin dan periksa putaran stasioner atau idle saat mesin mencapai suhu kerja. Terima kasih, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.